A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah waladarul akhirati khair walani madarul muttaqin jannatu adani yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar lahum fiha ma yasha'un kadzalika yajzillahul muttaqin alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Balasan bagi orang yang bertakwa. Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang membuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa, yaitu surga-surga Adan yang mereka masuki mengalir di bawah sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa, yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dan keadaan baik mereka, para malaikat mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Para bidadari surga yang dimuliakan Allah, menipede, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, oke sami-sami yang saat ini masya Allah mulai tersisih sampai ke belakang ya. Tapi bukan berarti datang paling belakang gitu, cuman bagian tempatnya ke belakang. Mudah-mudahan, ayo digeser-geser Bu, ya. Jantan geser-geser di majelis taklim itu masuk ke dalam pembahasan Al-Quran. Jadi bukan hanya sekedar geser-geser di angkot.
Ya, tapi memiliki makna. Ya, terus. Nu ngageserna bujur ulah lambe. Jadi we gandeng ya. Iya. Sok atuh abi antosan we abi. Masya Allah. Siap. Bisa terjadi keributan ya moal. Ya. Alhamdulillah. Insyaallah ke dina surga mamual ngageser lalga insyaallah. Mudah-mudahan orang sadayana anu kempal di tempat kalebet ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, puji syukur hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita semuanya dalam kebaikan dan ketaatan. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah terus dalam kebaikan sampai kemudian kita mendapatkan kewafatan yang husnul khotimah. Alhamdulillah di majelis ini semuanya bisa berkumpul dan tidak ada niat yang terbersit dalam hati kecuali ingin senantiasa mencari hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masuk surga tanpa hisab. Mau Bapak Ibu masuk surga? Amin ya rabbal alamin. Tak iya nu dilebet masih kan teh hoyong. Mau oh iya Kak Kuping. Tentu ini adalah cita-cita tertinggi. Tetapi tentu saja jangankan masuk surga, ya masuk bioskop aja harus ada tiketnya. Tidak sembarang orang bisa masuk. Itu di dunia, apalagi nanti di akhirat. Surga yang merupakan idaman yang dijelaskan oleh Al-Quran itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Jadi yang tidak pernah terbayangkan oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbayangkan oleh hati siapapun. Semuanya serba surprise dan banyak kenikmatan-kenikmatan yang tidak diduga-duga sebelumnya. Karenanya masuk surga adalah puncak kenikmatan bagi orang-orang yang beriman. Di sanalah kita akan melihat pencipta kita semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akan membersamai orang-orang yang kita cintai dari orang-orang soleh, para nabi dan rasul, terutama nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliaulah yang menjadi panutan kita sampai hari ini. Tapi tentu saja ada harganya. Bagaimana agar kita bisa masuk surga itu tanpa hisab. Jadi ada 3 golongan ya, yang nanti kemudian masuk surga. Ada orang yang masuk surga tapi masuk neraka terlebih dahulu. Diseseuheula dosana. Ya, dan jangan pernah menantang sebentarnya seseorang disiksa dalam api neraka. Karena satu hari bernilai 1000 tahun di dunia. Ya, berhukum.
Inna fi jahannama apa dalam surah An-Naba itu fiha ahqaba itu sok bu di barijaan ngarah tereh tausiahna ya. Inna jahannama kanat mirsoda litogina ma'aba labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di neraka jahanam itu berhukum-hukum puluhan ribu tahun, kata Ali bin Abi Thalib itu. Kalau pakai ukuran dunia, dan itu disiksa gak pernah mati, hidup terus, ketika mau mati dibangkitkan kembali. Jadi terasa selama-lamanya. Sampai kulitnya meleleh, sampai tulangnya hancur, sampai semuanya lebur. Ususnya terburai-burai semuanya. Sampai di sini ada yang tertarik masuk ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Karena itu kadang-kadang kita teh pengen masuk surga tapi kelakuan pinarakaeun. Kan gitu ya. Nah, nanti maka akan terlihat ibunda sekalian. Tapi tolong ini rahasia ya. Jangan sampai bocor kemana-mana. Sebetulnya ahli surga itu bisa sudah dilihat di dunianya seperti apa. Ada orang-orang yang membuat kita kagum akan kebaikannya. Tidak terbeli oleh harta, jabatan, oleh hal-hal perkara duniawi. Pokoknya mah tebekieun weh. Anu penting mah akhlaknya tetap sae, jujur, amanah, tara dendam, tara dengki. Hatinya itu kolbun salim. Hatinya adalah hati yang sehat, hati yang selamat. Tara seueur iri kabatur, tara aya hasad, ya, atanapi tara aya dengki karena milik batur. Benar-benar dirinya menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah orang yang merasa cukup itu, Bu. Orang yang merasa cukup itu, dia akan merasa cukup karena apa? Karena dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bersyukur, dicukupkan. Apa tandanya orang yang bersyukur? Bu. Araya senantiasa mengucapkan alhamdulillah apapun kondisinya. Selalu alhamdulillah. Tidak banyak mengeluh, tidak banyak meminta, tidak banyak menginginkan. Apa yang diberikan Allah disyukuri apapun itu. Dan senantiasa dia bisa bersyukur atas apa yang diberikan Allah. Sekalipun dia penghasilannya sehari cuma 3 juta. Amin gitu Bu. Ya, amin ya Rabbal alamin. Tapi Masya Allah, dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu qalbun salim. Tapi kalau hatinya tidak sehat, hatinya senantiasa menginginkan dunia, maka dia akan disibukkan oleh dunia. Perkara duniawi itu akan selalu menyibukkan dirinya, sehingga lupa karena sholat, lalai, karena ngaji dia dianggap eueuh gawe. Mendingan kene usaha, mending kene dagang di pasar tumpah, tadi oge kan macet di belah dinya. Iya kan? Mendingan perkara duniawi, bisa cerung cereng. Ari ngaji cenah can puguh. Piuntungeunana. Ya, kalau dilihat oleh orang-orang yang memprioritaskan dunia. Tapi beda bagi orang yang beriman. Karena melihat surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu, ada orang yang masuk surga tapi masuk neraka terlebih dahulu. Di antaranya siapa? Yang pertama adalah orang-orang fasik. Orang fasik itu orang muslim, orang mukmin, tapi berdosa besar, Bu. Berdosa besar, dia tidak bertobat kepada Allah dan akhirnya kedah diseuseheula di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Semoga kita
terlepas dari jeratan dan siksa api neraka. Ya, nah itu diantaranya. Tapi katanya ada yang kedua katanya ya, yaitu bapak-bapak nu masih kena ngararokok cenah gitu ya. Itu karena neraka heula cenah gitu. Ya, sebab cenah pas mau masuk surga masih bawa rokok. Tapi korek cenah gitu. Ayeuna pas naroskeun teh di mana cenahnya nu aya seuneu na neraka. Ya, kesek nyeungeut dikunclung gitu. Nah itu katanya ya. Nah ini ya ini mah guyonan para kiai lah. Ya, itu diantaranya. Tapi tentu saja nanti yang masuk neraka ini akan dimasukkan ke dalam surga walau sudah dalam keadaan gosong atau geheng, tutung. Ya, dan di sininya nanti di dahinya itu distempel. Ya, yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk ke surga. Jadi pas masuk ke surga teh sudah pada apal alumninya. Ya. Ini konsekuensi iman nih. Bagian tina akidah, cuman karena suratnya ada 99 surat, satu suratnya sejauh mata memandang. Setiap menit, setiap detik, setiap jam ada tulisan dan catatan. Mau diiyakan atau diingkari, maka catatan itu yang akan membuktikan. Jadi siga catatan telepon, siga catatan tagihan gitu Bu, tagihan listrik, tagihan air gitu ya. Tagihan cai itu kan aya per meter sabaraha, iya sabaraha digunakan kapan. Nah itu semua ada laporannya. Dan itu teh lama banget. Setiap orang di depan, di hadapan banyak orang. Semua aib, semua noda dibolekerkeun semuanya. Disingkap semuanya. Sehingga bagaikan persidangan seorang pembunuh di pengadilan, ketika beres pengadilan aya nu nyiduhan, aya nu mencaci, aya nu melaknat, aya nu memaki. Ya kan? Bahkan mungkin ada yang nyabok. Si ibu mah dendaman ketinggali jangan ngecang. Geus cobak cabok. Ya. Jadi ditinggangan kan saking keheulnya, walaupun dia mungkin bukan keluarganya tapi tahu kasusnya. Misalkan membunuh, memperkosa, udah mutilasi dan lain sebagainya misalkan. Ya kan? Dilaknat. Begitupun nanti di akhirat semua orang akan melaknat orang-orang yang berbuat keburukan. Semuanya diungkapkan tanpa ada yang terlewat. Tapi ini rahasia lagi nih. Ada seseorang yang tidak diperiksa di hadapan banyak orang. Tapi rencepan antara Allah dengan dirinya. Siapakah dia? Ada yang tahu? Ya, bukan. Siapa? Masya Allah. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Toto Aspari ini tawaduknya luar biasa ya. Jadi tidak menjawab karena takut riya nih. Ini betapa akidahnya ini kuat banget, ini luar biasa. Ya kelihatan dah ngahuleng kayak gitu. Ini hal yang sederhana Bu, tapi efek surgawinya begitu besar. Siapa? Jelema nutara ngomongkeun batur. Cicing Bu, ya ulah dendam kata saya juga. Ini cermin buat kita semuanya, bukan nyindiran si eta atau si itu. Tidak ada orang yang terlepas dari gibah dalam hidupnya, tidak pernah menggunjing orang lain. Makanya pepejeh ini, terutama yang banyak ngomong itu. Mudah-mudahan saya selamat pulang dari sini ya. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Ya. Saya banyak ngomong. Jadi lamun teu ngomong teh gara retek araratel biwir di garoan gitu lamun teu ngobrol. Iya kan? Nah itu. Jadi ngobrolkeun batur kesalahan-kesalahannya. Merasa paling sok iye. Enggak boleh itu. Bahkan apalagi betul ya, bukan kalau
menyuruh kebaikan disebut sok suci, maka boleh kita sok suci. Karena kita harus menyuruh kebaikan, bukan kita merasa paling baik, tidak. Agar hidup kita lebih Ayeuna Simkuring berada di sini menebarkan kebaikan bukan berarti saya sudah lebih baik dari ibu semuanya. Tetapi apa? Ingin mencoba hidup kita menjadi lebih baik, maka nyuruh kebaikan sama orang. Ya, bukan sok suci, tapi nah itu jangan terlalu memuji orang yang taat karena kesombongannya bisa memasukkan ke dalam api neraka. Ya, jangan terlalu silau dengan orang yang taat karena dia ketika merasa terpuji dan bersikap sombong, maka dia bisa jadi ahli neraka. Karena tidak ada yang masuk surga kalau dalam dirinya ada sedikit saja kesombongan. Kesombongan itu gimana? Contoh kesombongan itu apa? Pamer harta. Ya, kumaha lamun teu boga duit, teu boga harta. Apakah orang itu dijamin tawadu? Tara mawa duit? Belum tentu. Ada orang yang gak punya apa-apa tapi bagaimana tuh yang begitu? Yang suka susah memaafkan kesalahan salakina. Itu. Jangan ke orang lain wae. Orang lain belum tentu salah. Atau kesalahan anak-anaknya. Nah ini kita harus lapang. Disinilah yang disebut dengan overthinking ala iblis. Overthinking ala iblis itu ngerasa kita merasa sudah benar semuanya. Ya kan? Sehingga tidak mau menyisakan maaf, tidak mau menghargai orang lain. Disinilah kita tuh perlu dialog, saling mengingatkan satu sama lain, terutama antara suami dan istri. Tadi Simkuring kuliah subuh ngebahas tentang keharmonisan keluarga di era digital. Jadi keharmonisan keluarga itu yang paling penting hubungan suami dan istri. Maka selanjutnya insya Allah akan harmonis sekeluarga, termasuk istri, pasangan, dan anak-anaknya. Yang terpenting istri dan suami. Saling support kebaikan, saling bangunin ketika mau sholat malam, saling ingatkan tentang bacaan Quran. Karena barang siapa yang di rumahnya sering penghuninya baca Al-Quran, rumah itu berarti rumah yang barokah. Didatangi oleh para malaikat, dijauhi oleh setan-setan. Gitu kata hadis. Jadi imah nusok maraca Quran mah moal aya jurigan. Sieun kalaluar. Ya, salah satu tanda yang mengingatkan zikir kita agar rumah bersih dan menjadikan wasilah hidayah bagi penghuninya adalah rumah yang bagaimana? Apakah rumah yang luas? Apakah rumah yang megah? Panto hareup di pagarsi, panto tukang di pasir kaliki gitu ya. Jauh pisang dah. Jang naon nyapu nage 7 minggu. Ya kan? Bukannya begitu. Tapi rumah yang bagaimana? Rumah yang sering diucapkan salam di dalamnya. Makanya nih ajarkan, ibu mungkin bapak baru sadar, anak-anak kita nih, cucu-cucu kita ajarkan tentang luar biasanya salam pas masuk, salam pas keluar, salam. Itu insya Allah. Rumah itu akan mengingatkan kepada zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Walaupun kadang-kadang kan di rumah mungkin tidak ada siapa-siapa ya, tapi tetap ucapkan salam karena rumah orang yang beriman ditempati oleh jin muslim dan para malaikat. Mungkin mereka yang akan menjawabnya. Karena salam itu kadang-kadang juga bukan hanya sebagai ucapan hello, say hello, tapi juga sebagai doa. Seperti salamnya kepada ahli kubur, ya kan? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikuna lana walakumul afiyah. Itu salam doa. Jangan sekali-kali menunggu jawaban. Karena kalau dijawabnya pasti ngacir.
Ya kan? Nah itu. Nah jadi banyak tuh salam tuh rumah. Ya, dan insya Allah kalau pasangannya punya kolbun salim, saling memaafkan, dan tidak ada manusia yang tidak bebas dari kesalahan. Kullu bani Adam khotoun, setiap bani Adam itu bersalah, selalu melakukan kesalahan. Kadang-kadang terus melakukan kesalahan. Maka perintahnya apa? Ketika anak nakal hese di piwarang HD, apa yang harus dilakukan? Sederhana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Thaha, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah. Kenapa bersabar? Allah Maha tahu miwarang keluarga jang sholat teh itu perkara hese. Makanya sing sabar. Jangan sampai kita menggunakan keburukan untuk menyuruh kebaikan. Misalkan ngagugahkeun ku sampean punten dia ke anak hudang sia maneh sare wae. Yang jadi ahli neraka ruaseun mudak jatuh. Gitu langsung terusik deh udah gak boleh udah itu aya nenek lampir jangan ke mana teh gitu gak boleh udah. Apalagi anak zaman now yang sekarang biasa karena biasa touchscreen gitu segala lembut maka semuanya bakal lembut. Dulu mungkin ini kan ibu-ibu ABG ya, ABG tahun 60-an. Jadi ya dulu mah mungkin ketika disuruh sama orang tua didegung-degung tuh gak jadi masalah. Tapi sekarang mah bakal jadi masalah. Bahkan kemarin kan ada seorang anak anu ngagulung bapana karena tadi belikan mobil gitu. Iya sampai begitu. Bukan berarti kita harus kalah dengan anak ya. Tapi apa? Dalam psikologi itu mengajarkan how to communicate. Orang baik itu selalu mengucapkan kebaikan. Tidak boleh memaki, tidak boleh apalagi melaknat punten. Apalagi itu keluar dari mulut seorang ibu kepada anak yang memiliki rahim, di mana anak pernah mondok di sana. Hati-hati jangan melaknat daging sendiri. Tidak boleh. Kebiasaan melaknat itu adalah kebiasaan orang kafir, dan yang dilaknat itu hanya setan dan iblis. Tidak boleh kita melaknat. Ya, tapi anggur mah didoakan kepada kebaikan. Ya. Oke, kemudian ya yang kedua itu tadi apa? Masuk surga tapi dengan hisab. Masuk surga tapi lama, ngantri dah. Ya, dan ada orang yang rencepan di hisab itu adalah orang yang terlepas, orang yang tidak pernah melakukan gibah, tidak pernah menggunjing orang lain. Jadi kalaupun dia harus menasehati, maka dia tidak menasehati di belakangnya. Dah gak mungkin ya. Nganasehatan seseorang ditukangan mungkin nggak? Tidak mungkin. Alamun nganasehatan batur ditukangan itu namanya ngomongkeun teh. Dengan nasihatan mah harus di depan orangnya. Nah ini ya Bu ya. Jadi ternyata kayak hal yang sederhana tetapi sesungguhnya banyak akibat ucapan yang menjadikan seseorang spesial di surga. Itulah kenapa selebritis surga rata-rata wanita. Ya, selebritis surga di dalam Al-Quran rata-rata adalah perempuan. Kelihatannya bapak-bapak rada baraut. Bukan, nanti bapak-bapak juga ada waktunya nanti. Jadi kenapa ibu-ibu siapa saja yang selebritis surga itu? Ada Maryam binti Imron, ya kan? Ada Asia binti Firaun, binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Kemudian yang ketiga ada juga siapa? Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian yang keempat ada Siti Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah itu rata-rata perempuan. Nah, kalau ingin ikut jejak teladan ahli surga dari kalangan wanita, udah jelas ikuti 4 wanita ini. Lamun ibu jomblo, tak can nikah wae, atanapi single parent teu nikah deui, maka tirulah Siti Maryam. Ya,
Lihat doa-doanya, buka surah Maryam. Apa curhatnya seorang wanita yang menyendiri dan punya anak, ya, membesarkan sendiri dan akhirnya menjadi wanita mulia. Bahkan gegernya alam dunia sampai harus Nabi Isa besok tuh harus konvensi pers untuk mengungkap kebohongan-kebohongan yang diungkapkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bahwa yang benar adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Membenarkan Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua siapa? Asyah istri Firaun. Istri Firaun ini, jadi kalau ibu-ibu berbahagialah kalau carogena siga Firaun. Bukan, ya. Jadi kalau kenapa kemungkinan masuk surganya tinggi asal ulah cerai. Inilah kenapa cerai dibenci. Ya kan? Saya sudah mapai di KUA Mesir tidak ada gugatan cerai dari Siti Asyah ke Firaun itu. Ya, daya. Jadi berumah tangga sampai akhir, kesabaran karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa, tapi ya Firaun itu KDRT-nya pas akhir aja. Ya tidak diceritakan bahwa beliau itu KDRT, tidak, ya. Tidak, apalagi KDRW. Ya. Tingkatan RT aja udah gak boleh. Kemudian yang ketiga siapa? Siti Khadijah. Apa Siti Khadijah? Tukang nyimutan carogena. Itu aja. Sampai soal selimut ini lahir 2 surat, Al-Muzammil dan Al-Mudassir. Keren kan? Tina soal simut. Nah, karena istri anu solehah manjing ka surga atau nantena dites we tina simutna. Iya, lamun Bu, aduh ieu teh asap tariris pangnyimutankeun Bu. Bapak eta simut didinya. Simutan we ku sorangan bari jeung ngomongnya. Ta istri nu kitu mah dikarungan. Ya. Nah itu. Jadi Siti Khadijah kalau Siti Fatimah hidup dalam kesederhanaan, dalam kemiskinan, serba kekurangan, minta doa kaya sama Nabi dan akhirnya diberikan zikir-zikir. Zikir inilah yang akan lebih mengkayakan dirimu. Miskin ahli ibadah, itulah Siti Fatimah. Ya. Nah, jadi ini tokoh dan teladan ahli surga. Itulah kenapa masalah lisan ini ternyata kan ada lisan penzikir, lisan pendoa, lisan yang penuh kebaikan, itulah ahli surga. Ya. Jadi kebanyakan diantaranya adalah para wanita tadi. Kemudian yang terakhir baru orang yang masuk surga tanpa hisab. Jadi tidak dihisab terlebih dahulu, langsung dihisab. Langsung masuk surga. Bablas sudah, tidak ada rintangan apapun. Mau seperti itu? Mau, wahai ya. Cuman Masya Allah, siapa yang tidak mau? Ini teh cita-cita tertinggi. Kadang-kadang saya juga seperti itu. Ya, saya tuh pengen ke Jakarta tapi naik bus anu ka Garut. Iya kan? Mau nyambung, mau nepi-nepi kalau aku mau ge. Kadang-kadang gitu, saya tuh pengen yang tertinggi tapi apakah mungkin sampai ke sana? Disinilah kita harus bersungguh-sungguh. Ada berapa orang? Sedikit 70.000 orang. Ya, kita baca hadisnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kuntu inda Sa'id bin Jubair faqala, saya itu sedang berada di Abdul Sa'id bin Jubair. Beliau berkata, ayyukum ro'al kawakib. Ini hadisnya panjang karena tapi ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Siapa di antara kalian ro'al kawakib alladzi inqaddu al-barihah. Siapa yang melihat bintang jatuh yang jatuh kemarin malam. Qultu ana. Kemudian aku mengatakan saya. Summa qultu amma inni lam akun fi sholatin walakinni ludigdu. Aku itu begadang tapi aku itu tidak sholat. Kenapa? Karena disengat binatang. Disengat kalajengking. Dan ini Masya Allah ibu sekalian dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kebiasaan para sahabat tidaklah begadang kecuali sholat
malam. Cuman saat itu kemudian sahabat ini mengaku bahwa saya malam itu tidak sholat malam tapi melihat bintang jatuh lah, meteor itu. Ya, melihat jatuh bintang meteor tetapi tidak melakukan sholat malam. Ini artinya juga jangan suka ingin dipuji terhadap apa yang tidak dilakukan. Ya, an yuhmadu bimalam yuf'alu. Jadi ingin dipuji, ini sifat orang munafik, ingin dipuji bari tidak pernah dilakukan. Ibu kayaknya ibu udah ikut ini ya, ikut hafalan Quran, kayaknya udah hafal 15 juz ya. Jadi saya memalu gitu. Padahal tesajud acan gitu. Misalkan ini jangan dibenarkan. Kalau ingin jujur ngaku aja, Bu baru juz 30, itu pun 2 surat yang terakhir. Gak apa-apa kan, kadang gitu ya Bu ya. Kadang kita lagi berbuat baik dipuji orang. Ya, tapi pujian itu terlalu tinggi misalkan. Nah, itu tidak boleh karena itu tidak dilakukan gitu ya. Wah, ibu makanya rajin begadang, rajin sholat malam ya gitu. Waduh, rajin ke pasar gitu ya. Ya misalkan gitu ya. Nah, itu jadi para sahabat itu tidak suka dipuji seperti itu. Ludik tuh aku itu disengat. Kemudian pamada sonata, apa yang kau lakukan? Karena rada non merinding, bukan merinding apa ya? Ngagibrik. Jadi rada ngagibrik non bahasa Indonesia nah. Menggibrik. Menggigil. Namanya di papatahan soal ngobrolnya gesting maronyong deh itu ya. Enggak boleh gitu. Menggigil. Ya kan, menggigil karena disengat. Pamada istarqo itu aku minta diruqyah. Ya kan? Pamahamalaka ala dzalika, terus apa dalilnya kamu minta diruqyah? Nah, ini kebiasaan juga para sahabat kalau melakukan sesuatu ditanya dalil, apalagi berkaitan dengan apa? Dengan ibadah, apalagi berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan sesuatu yang mesti ada dasarnya, termasuk dalam soal ibadah. Jadi tidak melakukan sesuatu kalau tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, sekalipun itu baik. Karena yang diajarkan oleh Islam itu amal soleh, bukan amal baik. Ingat, bukan amal baik, tapi amal soleh. Kalau kita bangun rumah baru, kemudian kita ingin ngajimatan rumah, sholat 2 rakaat, boleh? Baik gak itu? Baik gak? Pasti semuanya mengatakan baik. Sholat, ya kan? Berdoa di rumah baru lagi yang mau diisi biar dimantrain, dijimatin, biar barokah ya. Sholat atas nama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gak ada yang jelek. Cuman masalahnya apakah ada dasar yang kemudian mengajarkan kepada kita untuk sholat di tempat yang baru atau rumah yang baru. Nah, ini perlu dalil. Nah, kalau kita lagi ragu, apa yang harus dilakukan? Yaitu ayat contohna. Apa yang harus dilakukan? Sholat atau tersolat? Kalau sholat kemudian tidak ada dalilnya, maka jatuhnya bid'ah. Nah itu. Kalau bid'ah berarti tempatnya di neraka, karena sudah ini bid'ah ini tingkat tinggi nih, bukan masalah perdebatan gitu aja, tidak. Ya kan, persoalannya tinggal debat, tinggal dewasa aja, mangga saling menghargai perbedaan. Kalau yang penting yang ngasih hidayah mah ada cuma Allah. Tapi kita kalau lagi berdebat mangga, tapi setelah berdebat garelut. Bukan, maksudnya setelah berdebat makan bareng gitu. Ya kan? Nah, itu bersahabat kembali. Ya, terlepas dia dapat hidayah kepada yang benar atau tidak. Cuman diingatkan mesti. Sebab apa? Sebab bid'ah itu berarti sok tahu daripada Rasulullah SAW. Jadi mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasul berarti menganggap Rasul pengkhianat. Tidak mengajarkan ini kepada umatnya padahal ini bagus menurut saya. Gitu. Makanya ini tingkat tinggi. Nah, orang yang begitu akhirnya tidak akan pernah bersama Rasulullah SAW. Nauzubillahi min dzalik. Ya, jadi kalau kita tadi dalam contoh yang gampang aja. Ini pada dimengerti oleh akal. Kemudian apa yang harus dilakukan? Jangan sholat.
Maka kata Umar bin Khattab, apa yang dikhawatirkan, meninggalkan apa yang dikhawatirkan sunnahnya lebih baik ya daripada mengerjakan apa yang diyakini bid'ahnya. Itu lebih baik. Jadi udah tawakuf aja, diem aja gitu. Kalau sholat datang ke masjid, sholat 2 rakaat kan ada itu mah. Sholat tahiyatul masjid, tapi sholat tahiyatul imam. Nah ini kalau sholat sunat dilakukan di rumah dianjurkan Bu, termasuk bapak-bapak. Sekalipun dia sholat wajibnya di rumah, tapi ingin melaksanakan sholat sunatnya di rumah, sangat dianjurkan. Buat apa? Biar rumahnya barokah, menjadi tempat berzikir. Karena kalau rumah jadi tempat berzikir, maka akan didatangi malaikat dan dijauhi oleh setan. Apa yang menjadikan rumah tempat berzikir? 1, tempat sholat. 2, baca Al-Quran. Makanya rumah yang diridhoi Allah, penghuni rumahnya pasti semuanya sadar baca Al-Quran. Kalau di rumahnya tidak sering terdengar bacaan Al-Quran, semua penghuninya nyarap peng-HP tiap waktu, berarti rumah itu ada wifi-nya. Ulah wakasudut. Ya berarti ya itu jauh. Karena tanda cinta Allah kepada hambanya itu, hambanya akan senantiasa membaca Al-Quran. Nah itu. Jadi itu yang dikatakan. Kemudian wa ma hadasakum asabi, apa katanya dalilnya, dan kemudian beliau menegaskan la ruqyata illa min ainin au khumatin. Tidak ada, ini dalilnya bahwa minta ruqyah itu boleh. Ya, jadi sebetulnya gini Bu, ruqyah itu minta didoakan, minta diobati. Apakah boleh? Boleh, asal dengan cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau berkait dengan doa, kalau berkait dengan terapinya, ini nanti diajarkan. Ya, seperti nanti tidak boleh dengan kai. Kai itu berobat dengan besi panas. Jadi ala Viking kapungkur lamun dikadek kan ngebledeh si teh si dagingnya tuh biar tidak dijahit, dan ini langsung ditempelkan iya panas, besi panas kan jadi langsung rapat deh, nutup di, dan itu teh katanya pasti sembuh, termasuk demam dan lain sebagainya. Ya itu teh ya ajaran perobatan dari Romawi, tapi masih dikembangkan juga di Arab, dan kemudian dikembangkan sampai sekarang ada ya. Nah itu sebenarnya kalau bisa tidak boleh dengan cara itu. Kan sekarang ada beberapa pengobatan alternatif ya. Ada bekam betul. Terus apalagi? Ayo Bu bantu Beniti Abisadayana dia tadi ya, akupunktur kan, ada non anu nganggo kai teh psikopraktik apa? Ya jadi yang eta gitu ya. Terus banyaklah pengobatan alternatif, selama pengobatan itu gak jadi masalah silahkan. Ya, asal jangan pengobatan-pengobatan yang dilarang oleh syariat. Ya. Nah ini istarqo itu. Nah kemudian beliau mengatakan bahwa tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain atau tersengat racun. Penyakit ain itu ya itulah yang mata hasad, mata dengki. Ya, dan biar mata gak hasad gak dengki, maka tinggalkanlah tontonan-tontonan yang diajarkan oleh tarikat TikTokiyah dan Instagramiyah. Ya, jadi kan tadi juga ada banyak ustaz, apakah benar doa ini, doa itu? Ibu dapat itu dari mana? Baik doanya. Ibu dari hadis riwayat Imam TikTokiyah, ustaz gitu. Nah ini ya bagus kita menyebarkan kebaikan, tapi yang harus ada landasannya. Dan itulah yang disebut dengan ilmu, bukan cenah dan beja, bukan, tapi ilmu. Makanya kalau misalkan bagus nge-share di TikTok hadis riwayat Imam Bukhari misalkan tentang ini, tentang apa, tentang dicantumkan gitu ya. Apalagi kalau yang udah tahu mah dicantumkan sumbernya, rujukannya, biar orang teh oh yakin dalam mengamalkannya. Oh ini ada dasarnya ya. Akhirnya kita sepenuh hati mengerjakannya. Tidak
tidak asa-asa, tidak ragu-ragu. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penyakit hasad atau terkena racun. Nah, sampai kemudian pada hadis dari Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridot alayyal umam, maka diperlihatkan kepadaku kondisi umat-umat nanti di surga. Kemudian paroaitun nabiyya, maka aku melihat seorang nabi wa ma'ahur ruhaid, dan bersamanya satu kelompok orang. Ruhaid itu 3 sampai 9 orang. Jadi melihat nabi, ada seorang nabi masuk ke surga bersama pengikutnya cuma 9 orang. 3 sampai 9 orang lah. Ya kan? Nah, kemudian ada kelompok lain, ya, ada kelompok lain, wan nabi wa ma'ahu rajul wa rajul. Tapi ada juga seorang nabi masuk surga dengan umatnya, dengan jamaahnya itu cuma 2 orang. Ya, jadi pengikutnya ada 2 orang. Wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad, dan bahkan ada nabi yang masuk ke surga tanpa ada seorang pun. Jadi nabinya aja masuk sendiri. Ini membuktikan bahwa seseorang yang baik itu mau sedikit atau banyak pengikutnya gak mempengaruhi kemuliaan dirinya. Ya, sekalipun ya Nabi Nuh alaihissalam kan terkenal ya 950 tahun berdakwah, ya kan, cuma dapat berapa? 80 orang kan? Ya, 80 orang yang naik kapal aja. Itu sedikit. Tapi apakah Nabi Nuh kemudian menjadi tercela di hadapan Allah? Bahkan beliau menyandang abdan syakuron, hamba yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naon maksadna Bu? Maksadna urang oge sami mendeladali para nabi, bade di kuping bade henteu, bade nurut bade henteu, tetap mamatahan mah kudu. Tetap nganasehatan mah jangan bosen. Terus aja, kalau misalkan oh ya kaputra atau kacaroge atau ka istri ka pasangan, terus kudu lalaunan, tapi sering gitu. Harus berbuat baik terus, harus mengingatkan kepada kebaikan. Jangan menyuruh kebaikan tadi dengan cara yang buruk. Misalkannya pemerintah mungkin capek, tacan sholat, cur di banyur, kucai panas, atuh maut, atuh. Kan nggak goak atau nggak boleh, ya. Jadi harus dengan cara yang baik. Nah ini sabarnya ini yang susah. Seperti ke anak juga kayak gitu, ya. Saya terus gitu harus sabar. Tapi rewel. Dek, udah dek mainnya. Dek, udah dek mainnya. Sok sholat dulu. Nanti sok sholat, udah sholat, sok mau bobo lagi juga boleh. Saya sering menawarkan mau bobo lagi boleh. Sudah sholat baca Quran. Ya, tinggalkan handphonenya. Kalau enggak, udah jangan main lagi. Kakak siun. Harus tegas sekarang. Kalau enggak, hese bisa. Kenapa anak begitu tuh karena handphone? Karena ibu bapaknya oge. Iya. Mental Bu, nu karaos kusim guring lamun ayeuna nitah ka budak urang nyontohan teu bener, moal itu. Moal digugu, akan selalu ada alasan. Tuh bunda juga makanya diciwit heula istrina. Dikodean heula sebelum menerapkan kedisiplinan kepada anak. Ini jangan salah ya. Ada banyak. Ada 1 miliar, 1,7 miliar ya. Dari 6 miliar itu. Iya kan? Jadi banyak banget. Ini 70.000 berarti sedikit banget. Ini pasti orang yang spesial. Orang yang memang benar-benar istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Ya, walaupun kemudian dijelaskan ya. Dijelaskan akhirnya Nabi setelah itu bangkit dan kembali ke rumahnya, dan akhirnya orang-orang membicarakan siapa ya yang 70.000 orang itu, para sahabat itu ngegosip, tapi ngegosipnya soal surga. Ya kan, bukan soal tetangga. Ya, soal surga. Dan inilah gosip ahli ilmu. Gosip ahli ilmu siapa ya Ustaz yang 70.000 itu saya bisa masuk gak atau gimana? Gosip itu tuh yang luar biasa, gosip iman.
Dia kan ngegosip keimanan. Dan akhirnya siapa? Apa sih orang yang bersahabat dengan Rasul atau orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan tidak pernah syirik terus saja. Dan akhirnya setelah ramai itu Rasulullah SAW akhirnya keluar rumah ya dan kembali kepada para sahabat dan akhirnya saat itu dikatakan ada 4 tanda. Ya, ada 4 tanda orang yang masuk surga tanpa hisab. Humul ladzina la yatatayyarun wa la yastarkun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang pertama adalah la yatatayyarun. Mereka itu tidak melakukan tiaroh. Tiaroh itu menentukan sial dan tidaknya seseorang dengan ramalan burung. Dengan ramalan burung. Jadi gini, kalau orang jahiliyah itu kalau misalkan mau pergi ulah bisi pisalametin atau picilakain. Akhirnya dia megang burung merpati gitu ya. Kalau terbang ke kanan maka pisalametin dia pergi, kalau terbang ke kiri maka diam. Maka dia tidak pergi karena picilakain. Kumaha lamun burungna ente terbang, ente hiber. Ya kan cici berarti burung nanulieun eta mah. Ya kan? Nah, di kita sering ada juga kan tanda burung gagak, burung hantu gitu. Ya, berarti ada yang meninggal gitu ya. Padahal kasihan burung hantu juga. Kadang-kadang lamun ada burung hantu ngok, wah berarti ada yang meninggal. Pekte aya 2 burung hantu nah ngok. Oh, berarti katanya ada 2an bakal. Padahal eta mah burung hantu tenon buek, padahal buek kerbeger gitu lainnya. Nah itu gak ada. Bahkan betul di beberapa tempat saya berkata ada beberapa kan kemarin ada cerita rumah mewah tapi di tengah hutan saja sok aya suara burung-burung yang kemudian asa ararane cenah gitu. Suara burung nanti gimana atau apa burung Korea gitu ya. Kayak gitu ada atau cuing gitu ya. Pokoknya mah loba tuh katingali ya kalau pelaku mah memang ararapal. Gak ada suara burung. Ingat nih, ini harus dihilangkan. Gak ada suara burung. Burung ini milik Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun dengan sial atau tidaknya hidup seseorang. Gak ada. Jangan dipercayai. Kalau dipercayai itu makin menjadikan hati kita semakin syirik. Ya kan? Dan orang yang melakukan syirik tidak akan pernah masuk surga. Kalaupun masuk surga, maka dia disiksa di neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Jangan pernah percaya bahwa segala sesuatu itu kematian, kehidupan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semuanya kepada Allah. Ya. Jadi atau misalkan dalam pernikahan itu juga ada ya. Kalau ia cenah Rabu Pahing misalkan ia salasa wage gitu ya, maka cenah mulai nyambung kedah sabaraha ieu deui gitu ya, maka kawinna kedah di KUA atunya heueuh eta mah ya. Jadi misalkan kedah sabaraha waktu itu dihitung, hitung-hitungan itu gak boleh kita percaya angka membawa sial, percaya burung membawa sial. Contoh angka sial itu coba carikan nomor tiket pesawat, hotel dan kereta api nomor 13, gak ada. Atau rumah, sok di komplek-komplek. Rumah itu gak ada, jarang 13. Paling saya diganti itu 11 atau 12A lah gitu. Jadi gak ada nomor 13. Saya SIM Kuring kantos mapa ya, Star Muhammad Toha itu di rumah, pas 13 ngelewat langsung. Gak ada nomor 13. Nah karena ya itu, 13 itu katanya angka sial. Cilaka 13 gitu. Ya, apalagi ninggang hari Jumat. Ninggang hari Jumat maka jadi Friday the 13th. Itu penghinaan orang Yahudi terhadap ibadah umat Islam. Jadi kalau Friday the 13th kan kapungur mah aya film horor gitu ya. Itu jam muni iya terus ada percantan dulu. Iya muni monyong. Iya mun percantan garado TV. Jadi cuman gini ya itu, jadi 13 hari Jumat itu benar-benar penghinaan kepada hari Jumat. Jadi film-film horor sampai akhirnya diputar hari apa?
Di Mekah mah rame tawaf ibadah. Nah di dia aya susana unggul atuh, kuntilanak segala macam Gusti nu agung. Ya tayangan-tayangan di media sosial tuh, di TikTok, di Instagram kalau malam-malam itu ya tayangan horornya malam Jumat. Ini penghinaan. Ya. Nah itu dianggap hari sial. Tanggal 13 poe Jumaah can gajian. Sial banget udah itu mah ya. Nah itu ya, jadi itu gak ada hari sial karena tanggal, karena suara burung ataupun apapun tidak ada. Bahkan ada yang kemudian badai angkat gitu ya, terus kapodolan eta manuk eta teh nusuk di merpati teh japati ya unuk japati. Wah ieu mah isyarat bakal pibaweun atunya pibaweun bakal piboal barokaheun bicilakeun moal ini tah. Jangan pernah memberikan sedikit pun bisikan dalam itu. Ketika kita ada bisikan dan keraguan dari setan soal keyakinan-keyakinan itu, mungkin kita kuat, tapi ketika jeng batur jadi tekuat. Misalkan banyak orang yang mempercayai yang gitu-gitu, kita jadi gak kuat. Gimana caranya? Maca Quran sing tarik. Benar Pak? Bu, jadi untuk menghilangkan bisikan setan, keraguan, ditarikeun maca Quran dina hate urang. Jadi terus ditarikeun. Itu cukup untuk mengusir keraguan, karena keraguan itu dari setan. Nah, wala yastarkun, dan yang kedua tidak minta ruqyah. Kalau minta diobati itu sebetulnya boleh, minta didoain itu boleh. Walaupun kita bisa meruqyah sendiri ya, misalkan didoakan sambil diusap-usap, itu boleh sambil berdoa. Berdoanya apa Ustaz? Juga boleh dengan Al-Fatihah, dengan Falak Binas ya, misalkan tidak ada doa-doa khusus. Ya kan, tidak ada doa khusus, atau misalkan dengan doa penyakit gitu ya, Allahumma rabban nasi ya mudhibal basi isfi antas, atau misalkan dengan doa ketika kita mendapatkan penyakit gak sembuh-sembuh, berdoalah dengan doa Nabi Ayub, Allahumma apa? Allahumma bismika ayo ahmud tetap Allahumma inni masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Nah itu. Kalau udah putus asa. Kalau udah putus asa banget, boleh gak? Ini tuh penyakit udah lama tapi gak sembuh-sembuh. Udah repot, biaya segala macam. Agak putus asa kemudian ingin meninggal. Berdoa meninggal boleh? Bu. Kalau gak yakin jangan sok tahu ya. Boleh gitu, tapi ini gitu ya. Jadi kan wallahu a'lam aja udah ya. Wallahu a'lam. Boleh gak jadi masalah. Ya. Allahumma in kanatil wafatu khairon li fatawaffani. Kalau seandainya wafat itu lebih baik dariku, maka wafatkanlah. Wa in kanatil hayatu khairan li fahayyini. Tapi jika kehidupan itu lebih baik bagiku, maka hidupkanlah. Ya, itu mah ingin memberikan bahwa ingin mensaksikan kepada Allah bahwa kita berada dalam keraguan. Yakinkan kembali kami ya Allah. Ya, nah itu. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak diminta diruqyah itu ternyata masuk surga spesial dan istimewa. Bukan berarti tidak mau diobati, tetapi kebanyakan orang kalau minta ruqyah percaya kepada yang meruqyahnya, yang menyembuhkan. Ini yang gawat. Atau apalagi misalkan ada kiai, ada ajengan, ada ustadz yang biasa gitu. Wah, abdi maku ustadz eta langsung bim salabim. Abrakadabra. Ya, jadi itu kita mah percaya bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu. Cuma kalau misalkan kita minta untuk terapi apa, selama tidak melanggar syariat maka diperbolehkan. Ya, misalkan yang melanggar syariat kadang-kadang ke medis juga melanggar syariat itu apa? Misalkan dari bahan-bahan yang diharamkan, ya tidak boleh. Nah, usahakan kita hindari itu, ya kan? Hindari itu sekalipun mungkin ya. Demi kemaslahatan tubuh kita agar dijauhkan dari perkara yang haram. Kemudian walayak tahun dan tidak dikai. Tadi tidak dikai itu tidak
di besi panas ya. Jadi tidak di besi panas, di kita mungkin agak jarang, tapi masih dipakai di kalangan para peruqyah pun masih terancam dengan api neraka. Ada yang 60 tahun sholat tapi gak ada yang diterima sholatnya. Kenapa? Karena dia menyempurnakan rukunya tapi tidak menyempurnakan sujudnya. Wa yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Dia menyempurnakan sujudnya, tidak sempurna rukunya. Makanya pasti ya Allah ditampi moal ya Allah gitu. Iya kan? Ya makanya itu tadi. Wailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Untung lieur urang metara sholat gitu ya. Alhamdulillah deh. Apalagi yang tara sholat. Yang sholat artinya harus menyempurnakan semuanya. Adapun orang yang belang betong sholat, misalkan orang tua kan udah wafat, mungkin gak keburu tobat dan lain sebagainya, maka istighfiru, beristighfarlah, mohonkan ampun untuk orang tuamu. Nah inilah istimewanya Islam Bu, ya. Walaupun sudah meninggal masih menerima doa dari anaknya. Dan inilah pentingnya anak yang soleh. Ada seorang orang tua dan jangan putus asa dalam soal rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Selama muslim, selama mukmin, beriman kepada Allah dan Rasulnya, jangan pernah putus asa dari surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau putus asa itu akan menjerumuskan kita kepada kekufuran. Tidak boleh. Yakin orang tua kita akan diampuni oleh Allah. Gitu aja. Minta kepada Allah. Dan disinilah kesolehan anaknya, ya kan? Yang mungkin wasilah, yang bisa jadi, bukan mungkin, yang bisa jadi wasilah orang tuanya berbuat baik ketika hidup. Mungkin misalkan dia jarang dia jarang sholat, tapi sering beli permen ke warung tetangga gitu ya. Tapi sok ditambahan artos nate. Misalkan ada kebaikan-kebaikan yang tak terduga sehingga anaknya menjadi soleh. Dan kemudian anaknya itulah yang akan mendoakan. Nanti di akhirat ada seorang orang tua yang takjub. Ya Allah, kok saya mah perasaan gak baik-baik amat ya Allah ketika di dunia teh. Kenapa saya diberikan istana yang megah dan luar biasa ini. Segala sampai purni semuanya isinya ada udah. Ya kan? Tidak kosongan. Sehingga perlu beli mebel. Ya kan, mebeler gak perlu. Udah semuanya. Ini banyak banget istananya ya Allah. Bistighfari waladika laka. Ini karena istighfar anakmu untukmu ketika di dunia. Allahu Akbar. Inilah pentingnya anak soleh. Jadi insya Allah ibu istighfarin aja bapak, kedua orang tua, terus mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar segala kesalahannya diampuni oleh Allah. Selama muslim, ingat kunci surga itu satu, la ilaha illallah. Dan kuncinya itu sayangnya harus bergerigi. Dan yang geriginya itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat yang kedua. Kalau gak ada ini, pintu gerbang surga tidak akan pernah terbuka selama-lamanya. Makanya punten pisan, ini bukan kesimpulan para ulama, ini adalah hak petok kepastian dari Allah. Orang kafir sebaik-baiknya dia di dunia, baiknya dia kepada keluarga, baik dia kepada tetangga, sering ngasih sama orang lain. Kalau tidak Islam, tidak akan pernah bisa membuka pintu surga. Cuk sahat cenah Ustaz, gak mungkin. Kalau orang baik itu sekalipun kafir pasti bakal masuk surga. Nyepek baik ngan surga nu mana? Dan kita mah menurut aturan Allah, udah gitu aja. Sami'na wa ta'ana. Kami mendengar dan kami taat, udah itu dalam soal akidah. Dan jangan campuri dengan urusan akidah orang lain. Ya kan, kata orang lain bahwa yang tidak percaya Islam, yang percaya agama mereka maka akan masuk surga. Silakan, mungkin mereka punya surganya sendiri. Ya kan, cuman kita mah jelas surganya yang telah dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada lagi? Cek. Baik. Untuk yang dari depan aja deh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, tadi kan ada penjelasan ya, kalau untuk orang yang masuk surga dengan hisab, ada orang istimewa yang tidak diperlihatkan kesalahannya di depan semua orang. Nah, kebanyakan dari kita juga kan sehari-hari bergelut dengan gibah. Bagaimana caranya Ustadz kita untuk menghindari dalam pergaulan juga, atau adakah amalan khusus ya untuk kita menahan keinginan untuk bergibah di kehidupan sehari-hari gitu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pertanyaan ilmu nih Bu. Tidak cukup dengan penjelasan, tapi harus teknisnya gimana? Iya kan diudang. Ustadz tadi mengatakan itu. Terus teknisnya gimana? Agar kita tidak menggibah. Maka caranya jangan menggibah. Tos sudah. Hese. Iya kan? Hese dah gampil nyarios mah. Ya kan? Kadang saya juga terseret pas istri kermonyong-monyong. Oh gitu? Akhirnya ngomong ke tetangga weh. Iya. Kita yang harus mengatakan, gak boleh. Udah. Tanya geus ararateul. Lamun geus situ urang lari bareng yuk, urang kuliner kayak gitu mending bareuh beuteng daripada bareuh biwir udah. Apa coba caranya? Ini bagus banget, kena banget pertanyaannya. Kenapa? Satu, kenapa ibu-ibu diciptakan cerewet? Punten. Karena ngarah gandeng di imah. Bukan. Karena biar dia banyak baca Al-Quran. Al-Quran adalah doa yang terbaik. Demi Allah, saya mendapatkan nasihat 1-2 kata dari seorang hafizah. Nini Bu, dia udah sepuh, ngarana gini nini atuh. Tapi dia tidak pernah berhenti menghafal Al-Quran sampai jadi hafizah sekarang. Dia podcast di mana-mana sekarang diundang. Ini cantik teh, walaupun tanpa skincare. Iya, teduh. Makanya jangan percaya skincare. Kenapa? Mahal. Itu masalahnya. Iya kan? Jadi cantik alami karena saya kira saya jaga kesehatan. Ya Allah teduh banget. Nek doain ya saya. Jadi saya minta doa terus. Doain karena Masya Allah luar biasa gitu. Karena apa? Karena sering baca Al-Quran. Jadi tomboroning apa ngomongkeun batur ya kan ada murojaah ge pabaliut wae kan gitu. Nah, tanda-tanda orang nu sok ngomongkeun batur hese ngapalkeun Quran. Ya kan? Usah cenah meuni hese, cenah hoyong ngapalkeun Quran, tapi meuni hese sok diapalkeun tara. Nih yang ngunculungkeun teh si ibu eta dah. Iya kan? Yang penting mencoba dulu terus. Iya, betul tidak salah ibu hoyong ngomong wae enggak salah. Enggak salah karena itu diciptakan untuk jadi patok. Jadi apa ya lamun dina eta mah jadi pasek keluarga. Paseknya rumah tangga. Jadi pakunya rumah tangga. Sehingga ibu banyak berdoa. Dan ingat ya kalau ibunya banyak berdoa itu suaminya dilindungi Allah. Anak-anaknya kemudian yang menjadi walinya bukan wali murid, bukan wali orang tua atau wali siapa. Tapi walinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dititipkan sekalipun punten ibu sudah meninggal. Maka yang jangan aduh gimana makannya, gimana kehidupannya, gimana. Gak akan pernah hariwang. Makanya caranya gimana? Betul tidak salah orang banyak ngomong. Bahkan kalau orang banyak ngomong maka akhirnya ngomongin orang lain. Maka sibukkan diri dengan banyak membaca Al-Quran. Atau ini rada susah. Ulah seueur nyarios. Kul khairon auliyasmut. Katakan yang baik atau lebih baik diam. Karena diam itu emas. Makanya kalau si Buddha yang emas, saya diam. Cicing udah. Kita mah teu kabeli meureunna. Ya, jadi ya itu ya. Jadi atau dia memang susah sih kalau apalagi udah pengen sok tahu. Itulah istimewanya orang yang beriman itu.
Tidak akan banyak ngomong, banyaknya zikir, baca doa. Saya belum hafal doa ini, saya belum hafal doa ini. Mana gitu ya. Kalau ngapalkan hadis cukup yang misalkan yang singkat-singkat seperti hadis arba'in. Kalau ingin lebih rada panjang-panjang, sekarang kan banyak yang terjemahan. Baca kitab Riyadus Sholihin, itu teh taman-taman surga orang-orang soleh. Ibu teh melanglang buana, piknik ke tempat orang-orang soleh. Jadi bagaimana pakaiannya, bagaimana cara minumnya, bagaimana makannya, bagaimana saumnya, bagaimana tahajudnya, seperti itu. Ya, jadi banyak baca Bu, ya, terutama baca saldo. Liur udah. Terutama baca Al-Qur'an itu ya. Baca Al-Qur'an, baca apa dan lain sebagainya. Dan punten ya, tidak semuanya. Jadi saya menerapkan mindset untuk handphone, media sosial memang banyak mudorotnya, tapi terapkan dalam mindset kita bahwa itu banyak manfaatnya. Tapi pilih sama kita. Ya, saya paling gak seneng, demi Allah, paling gak seneng kalau ngoprek HP ketika pas azan. Itu paling seneng. Bagaimana anak-anak itu pengen begitu, sayanya harus nyontoin. Demi Allah, saya itu kalau anak udah yang paling gede, kalau udah diajak gak ke masjid, ya kan, gak diajak ke masjid gak mau, udah biarin aja. Ya, maksudnya udah saya suruh sebelumnya, udah tinggalin ini, udah laptopnya, tugas kuliahnya udah nanti aja. Ini, udah ini. Tapi apa yang terjadi ketika kita nyontoin tanpa kata-kata, kadang-kadang ada ketika saya misalkan kecapean, anak saya yang ke masjid. Jadi memang qudwah yang lebih penting, bukan ucapan. Qudwah itu kan sifat Rasulullah SAW, uswah. Uswah itu teladan itu lebih baik dari 1001 ucapan. Gak perlu ibu jadi penceramah, cikinyi mimbar ke masjid, ibu erek dakwah di imah. Bapak-bapak, ibu biar ngaji. Nah, gak boleh gitu. Bukan begitu, tapi kalau ibu dengan doa, kalau bapak dengan qudwah. Ibu itu dengan doa, banyak saja berdoa. Dan saya juga tidak yakin bahwa apa yang saya tempuh sampai hari ini hasil saya sendiri. Ada banyak rahasia doa-doa orang tua saya untuk saya. Yang saya tidak tahu. Mungkin ketika banyak maksiat akhirnya bertobat. Mungkin ketika akhirnya susah dalam mendapatkan beasiswa sekolah. Dapat. Mungkin ada doa-doa yang dicicil ada di langit. Ketika mereka beliau sudah pada nggak ada, tapi yakin doa-doanya ada. Nah itu, ya bahkan tadi Bu termasuk kesolehan ibu mendoakan orang tua, bisa jadi itu aja ada doa yang kemudian dialirkan oleh orang tua ibu dulu ketika hidup. Ya, nah itu, inilah pentingnya husnuzon agar kita mendapatkan amal soleh, jariah mengalir dan keberkahan juga rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Atau ya Bu, ya batu bateren atau sebat DCF. Sakadap Ustaz, mangga. tambahan terkait masuk surga tanpa hisab. Upami jalmi kawitna sok ngagibah, apakah masih bisa masuk ke surga tanpa hisab? Dan bagaimana taubatnya orang yang pernah menggibah? Atur nuhun. Ini berat banget ya, disamakan dengan memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Ustaz saha cenah nu keresaheun, gimana caranya? Gimana caranya? Coba disuguhan bangkai aya nu hoyong gitu. Dan di neraka di akhirat ge sama bangkai bangkai saudaranya, apalagi daging saudaranya. Dahar sia kumaneh. Sia nu keresaheun moal aya. Terus aya nanah, aya darah. Iya kan? Terus aya lagi ada salep neraka. Namanya gislin. Itu ada. Saya itu bikin itu Bu. Bikin menu surga, menu neraka lengkap itu. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Apa saja. Biar kita itu takut ke neraka. Biar kita itu pengen masuk surga. Ya kan? Dan itu ada data-datanya. Nah, jadi itu ternyata tidak akan mau. Terus bagaimana? Diwawalkeun ku malaikat. Sampai kemudian diceritakan gak ada yang mau makan makanan neraka itu. Akhirnya bibir bawah ditarik sampai ke perutnya. Bibir atas ditarik sampai ke atas kepalanya. Ibu kantos ningal HBO tuh. Lamun tuh berarti parabola di imana. Jadi
bukan HBO, saya Nat Geo yang ada binatang-binatang gitu ya. Pas lamun si ora itu gini ngadahar berit, padahal ora leutik tapi bisa calangap badag. Allahu Akbar. Saya bilang jadi ingat ke hadis ke penjelasan soal itu dalam Ibnu Katsir itu dijelaskan dicalawakeun udah. Kemudian dicucurkan nanahnya, darahnya, dahar sia kumane, bari dilaknat ku malaikat itu. Para penjaganya, makanlah semuanya ini dosa-dosa dan keburukan. Ya, jadi gitu. Terus yang kedua, sekalipun orang yang diomongin tidak tahu, itu termasuk pencemaran nama baik. Maka harus diakui. Bi, punten abdi teh kamari ngomongkeun bibi, gaplok aduh. Sok dan nyeri kene ditengeul, nyeri kene diomongkeun. Nyeri diomongkeun. Punten ya, kalau saya ada yang mukul mungkin ya kesana teka aja gitu ya, walaupun depan orang nggak jadi masalah. Tapi kalau digoblok-goblokin, kalau dihina di depan orang lain, sakitnya itu si eta baheula. Iya kan? Tong boruning ningali beungeut dan ningali senal lagi geus apal. Jadi singa baneh, iya saking dendam-dendamnya. Iya kan? Nah itu, jadi hati-hati dengan ucapan. Makanya jangan merasa kita paling soye. Termasuk punten ya, ngobrolin artis, ngobrolin siapa, bari orang lain tatanggana, dulurna lain, tapi ngomong di monyong-monyong wae. Gak boleh. Apalagi misalkan artisnya muslim, seburuk-buruknya. Kalau tidak ada bukti, kemudian kita menuduh selingkuh, sama dengan menuduh zina itu. Qadzab masuknya. Qadzab itu menuduh zina orang yang tidak bersalah, tidak berzina. Maka itu sama dengan berzina. Nauzubillahi min dzalik. Ya, sekalipun mungkin kelakuannya bobrok segala macam gitu. Pasti si eta memang bebas kalau gak boleh. Ya, makanya hukuman zina di dalam Islam dirajam betul sampai mati ya kalau yang yang muson yang terpelihara karena punya pasangan itu sampai mati. Tapi untuk pembuktiannya juga sulit, harus ada 4 orang saksi. Sayangnya yang berzina jarang mawa saksi. Ya saksiannya orang jarang. Dan ini susah. Yang gambar aja kemarin secara hukum kan ada gambar artis ngelakuin gitu ya, diduga mirip. Makanya diduga mirip. Ketika pembuktian dihukum tidak bisa. Dan kita harus menghormati itu proses hukum. Saking hati-hatinya. Iya kan? Nah itu terlepas kita mah aya bayar suap segala macam. Kalau memang itu proses hukum benar maka benar. Ya, jadi gitu. Jadi gak boleh sembarangan nyeletuk atau gimana, karena kita juga belum tentu jauh lebih baik dari yang kita omongkan. Bagaimana tobatnya? 1, minta maaf kepada orang itu yang kita omongin, ya, paling digaplok lah, gak apa-apa lah itu ya. Kemudian yang kedua, minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ini beratnya. Dosa kepada sesama manusia tidak akan pernah dimaafkan oleh Allah kecuali Allah akan bertanya kepada orang yang berhak memaafkannya. Itulah penghargaan Allah. Jadi tidak akan ada yang dizalimi. Dan disinilah berbahagialah ibu-ibu, bapak-bapak yang banyak dizolimi oleh orang lain. Karena banyak tabungan nanti di akhirat. Saya pernah menangis tentang keluarga seseorang yang banyak dizalimi di dalam hidupnya, tapi dia sabar. Meninggal agak lumayan sepuh tapi belum terlalu sepuh, tetapi setelah membaca hadis bahwa Allah tidak akan menzalimi siapapun. Kezaliman itu ternyata menjadi tabungan yang paling gede nanti di akhirat. Cuman hati-hati bagi bapak ibu yang suka menzalimi orang lain, amalnya bakal beak. Amal solehnya bakal beak, amal keburukan bakal banyak ditransfer dari orang-orang yang dizaliminya. Itu masalahnya kenapa gibah jadi masalah besar. Ya, paham sampai di sini? Ya udah, pada pulang ya sekarang. Ya, itu saja Bapak Ibu, punten anu kasuhun tina samudaya kalepatan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sadayana sehat walafiat ya. Istiqomah terus dalam kebaikan sampai kemudian kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.